Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa semuanya, perkenalkan, nama saya Kusniati SPDI, salah satu mahasiswa dalam jabatan 2021-2022 yang insya Allah pada hari ini Senin 13 September 2021 akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran dengan tema Cita-citaku menjadi anak soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ustazah, pagi ini bersama Ustazah Kus kita kembali mempelajari pelajaran PAI dengan materi Cita-citaku menjadi anak soleh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya ya, Ustazah meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Berdoa, tangannya dihadapkan, kepalanya ditundukkan, berdoa yang khusyuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak ustazah ya, kita sudah berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya dalam pembelajaran PAI saat ini ya. Oke, selanjutnya Ustazah minta kepada kita semua untuk membacakan surat Al-Kautsar ya. Dipersilakan. Iya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Halo Ustazah, boleh Ustazah lihat kesiapannya ya. Mana bukunya? Sudah ada? Aula sudah ada bukunya? Alat tulisnya? Pena atau pensil ya? Dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah sudah siap semua ya. Sudah Ustaz. Oke, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Kamil ya. Kenapa Kamil? Izin ya? Izin. Oke, alhamdulillah. Izin, bukan sakit ya, tapi izin biasa saja. Juga kayak minum lagi. Oke, anak-anak ustazah semuanya, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran. Yaitu cita-citaku menjadi anak soleh ya.
Allah, ya. Orang jujur disayang Allah. Jujur itu artinya lurus hati, ya, tulus hatinya. Antara perkataan dengan perbuatan itu seimbang, ya. Itu arti jujur. Nah, kebalikan dari jujur adalah apa yang dia katakan itu bukan yang sebenarnya dia. Pembagian sifat jujur itu menjadi 3, ya. Yang pertama, jujur kepada Allah, ya. Di mana surat Al-Ahzab, ya, menyampaikan, ya, bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, ya. Al-Ahzab ayat 70. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, kemudian yang kedua adalah, ya, lihat di sini, jujur kepada diri sendiri, ya. Jujur pada diri sendiri. Yang pertama, berperilaku baik, ya. Kenapa kita harus berperilaku baik? Karena ketika kita berperilaku baik, itu adalah cerminan dari apa yang ada di hati kita, ya. Cerminan apa yang di hati kita artinya antara perbuatan dan perkataan itu sesuai dengan selaras, ya, selaras antara perkataan dan perbuatan. Kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain, ya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Kita harus menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu benar-benar, ya, sebuah perbuatan yang kita sebuah perbuatan yang baik. Jadi ketika kita keliru, ya, jangan kita merasa tidak pede. Akhirnya kita menyalahkan orang lain. Jadi orang jujur itu adalah dia menyadari dirinya sendiri terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang keempat adalah, lihat di sana, mari saja, tidak. Berarti itu bukan itu nanti perkataannya. Yang ketiga adalah jika berbuat salah mau mengakui dan mau minta maaf, ya. Kenapa demikian? Ya. Kenapa kita harus minta maaf, ya? Kita harus minta maaf, kemudian harus mengakuinya, ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab kira-kira? Silakan, Namira. Mana kata halo saja. Ya, tepuk tangan. Betul, ya. Oke, yang ketiga, yang selanjutnya adalah jujur kepada orang lain, ya. Jujur kepada orang lain. Ya, di sana apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya jujur pada orang lain? Yang pertama, mempunyai sikap tenang, ya, tenang saja. Ya. Karena kita sudah memiliki di dalam diri kita adalah sikap jujur. Kemudian menjawab pertanyaan itu, ya, menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak terburu-buru, santai, ya. Jadi kita tidak merasa bersalah ketika kita melakukan atau berbuat jujur. Kemudian kita memberikan informasi, ya, itu tidak mengada-ada. Ya. Apa yang kita dapatkan informasi
diri sendiri atau kepada Allah? Jadi ini matanya Bukan lihat orangnya tadi. Baik anak-anak semuanya ya, itu sudah Ustazah berikan tugasnya ya. Tugas itu antum teliti, disesuaikan dengan pembelajaran kita tadi. Apakah gambar itu termasuk jujur kepada Allah ya? Apakah gambar itu termasuk jujur kepada diri sendiri atau jujur kepada orang lain ya? Silakan sekarang antum telaah ya. Sebentar lagi Ustazah akan memberi pertanyaan kepada antum semua. Oke, anak-anak Ustazah yang soleh-solihah ya. Tentu antum sudah menelaah gambar itu bukan? Ya. Tentu antum sudah mengerti ya. Berdasarkan yang Ustazah terangkan tadi, kemudian antum melihat kepada gambar tersebut. Oke, untuk itu Ustazah ingin melihatnya ya, kemampuan antum untuk menelaah gambar itu. Nah, sekarang ada semacam pertanyaan dari Ustazah. Setiap kelompok ada 3 pertanyaan ya. Oke. Yang pertama kelompok aula ya. Kelompok aula, Ustazah meminta jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar ini ya. Kejujuran apa yang dimaksud dengan gambar ini ya. Silakan aula. teman-teman, ini adalah gambar Oke, sekarang Ustazah minta Banat ya, Naila yang mewakili untuk menjelaskan salah satu dari gambar ini ya. Silakan Naila. teman-teman, ini adalah gambar orang lagi berpuasa. Dia membayangkan ingin memakan ini, tapi dia sedang berpuasa dan dia adalah perilaku jujur kepada Allah. Oke, teman-teman. Hai teman-teman, ini adalah gambar siswa yang lagi ujian tapi dia tidak nyontek. Ini adalah contoh perilaku jujur kepada diri sendiri. Alhamdulillah. Mantap. Oke, selanjutnya anak-anak Ustazah, kita minta satu lagi contoh ya. Kepada Namira dipersilakan. Oke teman-teman, ini adalah gambar seorang adik yang terus mencendol, tapi ada cendolnya
Antum nggak Baik, anak-anak ustazah semuanya, dari pembelajaran ini kita akan simpulkan ya bahwasanya ketika kita bercita-cita menjadi anak yang soleh, ya berarti kita ada syaratnya, ya. Bagaimana yang kita terangkan tadi, yaitu yang pertama adalah kita harus memiliki sifat jujur. Jujur kepada Allah. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah kita memiliki sifat jujur. Jujur kepada diri sendiri. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus mempunyai sifat jujur. Jujur kepada orang lain. Dan contoh-contoh tadi ya yang sudah ustazah terangkan dan anak-anak ustazah juga ya menjelaskan dengan bagus ya tentang kejujuran itu ya. Semoga ya, apa yang kita ustazah jelaskan, antum jelaskan tadi menjadi ilmu yang akan kita yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu melalui perkataan, perbuatan maupun sikap. Ya, mungkin itu saja dari ustazah ya, untuk hari ini. Kira-kira dari penjelasan kita dari awal sampai akhir ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang tidak mengerti? Silakan untuk bertanya. Tidak ada? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, untuk memantapkan pemahaman kita terhadap pembelajaran ini, ustazah akan mengadakan evaluasi akhir atau disebut dengan post-test ya. Silakan antum kerjakan sebaik-baiknya ya. Sejujur-jujurnya, oke? Keluarkan Mina, kerjakan. Iya, kita ayo cepat dikerjakan, cepat dikerjakan. Nama jangan lupa. Namanya lupa. Iya, nama yang lengkap. ya? Ya, anak-anak ustazah silakan dikumpulkan tugas tadi ya. Soal yang ustazah berikan tadi silakan dikumpulkan dengan tertib ya. Jaga protokol kesehatan. Ya. Oke, silakan. Duduk kembali. Oke anak-anak semuanya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ustazah melihat antum luar biasa ya. Apa yang ustazah berikan soal atau mengenai gambar, antum sudah bagus ya. Sudah bisa untuk dipotong bagaimana gitu. Selanjutnya kita tutup
dengan berdoa